Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin, mahasiswa Teknologi Informasi Mustafa Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk materi PAI kelas 12. Kita pada pertemuan hari ini nanti akan melanjutkan pembahasan kita di minggu yang lalu, yaitu tentang pernikahan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat sih, ayo jawab dengan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Devita Ratnasari, Yami Jawharatul, Ida Aroina, Muhammad dari Saputra. Ada dua yang sudah hadir. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa hadir. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan melanjutkan pembelajaran materi PAI untuk bab pernikahan, di mana yang pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang makna, kemudian dalil, hukum dan tujuan nikah. Ada yang masih ingat? Nah? Yang disebut nikah adalah Akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga menimbulkan kewajiban di antara keduanya. ya, kemudian salah satu tujuan nikah diantaranya yaitu mendapatkan keturunan, apalagi mengikuti sunnah Rasul. Sedangkan hukum menikah sendiri kemarin ada 5, bisa mubah, wajib, sunnah, haram. Kemudian yang akan kita bahas pada pagi hari ini, siang ya, yang hari ini kita akan bahas pada tema yang kedua, yaitu menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang sah dalam Islam. Jadi menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi. Apa itu yang tidak boleh dinikahi? Mahram, ya. Istilahnya adalah mahram. Kemudian menganalisis juga pernikahan yang sah, berarti harus memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis orang yang tidak boleh dinikahi serta pernikahan yang tidak sah di dalam Islam. Kemudian menganalisis syarat dan rukun nikah. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silakan dibuka media pembelajarannya di komputer masing-masing melalui s.id, kemudian garis miring media PAI. Untuk hari ini nanti kalian mengerjakan LKPD untuk pertemuan yang kedua terkait dengan mahram dan syarat rukun nikah. Oke, untuk mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini, saya akan membagi ke dalam 3 kelompok. Ya, kelompoknya di setiap kelompok ini nanti ada 2 orang. Ya, ini satu kelompok 2 orang, 7 orang. Jadi ada 3 kelompok. Jadi nanti didiskusikan terkait dengan apa yang ditugaskan. Yang pertama membaca atau mengamati materi
dan menonton video tentang ketentuan pernikahan di dalam Islam. Jadi nanti kalian buka di materinya. Yang pertama, kalian boleh membaca dulu ataupun boleh menonton video terlebih dahulu. Untuk membaca materi, di sini ada materi pernikahan dalam Islam, kalian bisa buka ya di pilihan yang keempat. Kemudian untuk videonya bisa ditonton di menu yang kedua, ya, video tentang syarat rukun mahram, syarat rukun nikah dan mahram, ya. Kemudian untuk materi yang kalian bisa baca, ini diantaranya adalah materi pernikahan dalam Islam di menu yang keempat. Atau kalian bisa mencari dari sumber yang lain, dari buku yang ada, kemudian dari internet ataupun yang lainnya, untuk nantinya digunakan sebagai sumber data dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti dari hasil bacaan kalian itu, kalian menemukan apa saja yang harus ada dalam pernikahan, ya. Kemudian nanti setelah kita inventaris semua poin-poin yang ada, nanti kita verifikasi, ya. Kita verifikasi artinya apa? Yang mana yang wajib, artinya memenuhi syarat dan rukun, mana yang tidak wajib, yang itu bersifat sunnah dan sebagainya dalam pernikahan. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait dengan pengerjaan tugas? Ada ya? Oke, silakan. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke pengerjaan tugas. Dimulai dari menginventarisir poin-poin yang ada dalam materi tersebut. Kemudian nanti kita verifikasi. Kalian verifikasi, setelah itu nanti dikemukakan di depan kelas. Oke, dari hasil pencarian datanya serta untuk pekerjaan lembar kerja, saya kira sudah cukup. Silakan semuanya kelompok 1, 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mahram. Mahram, wanita yang haram dinikahi, ada ibu kandung dan seterusnya, anak perempuan kandung, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan dari bapak, saudara wanita yang haram dinikahi karena pertalian mungkin dari istri. Ada yang ditanyakan? Silakan dari kelompok 2 atau kelompok 3 menanyakan terkait dengan mahram.
kelompok 2 ini bertanya, apa itu mahram? Mahram yaitu wanita yang haram untuk dinikahi atau wanita yang tidak boleh dinikahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang syarat dan rukun pernikahan. Rukun nikah. Yang pertama ada calon suami. Syaratnya beragama Islam atas kehendak sendiri, bukan muslim, tidak sedang ikhram haji. Rukun nikah yang keempat yaitu adanya 2 orang saksi. Syaratnya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Rukun nikah yang kelima yaitu artinya ijab dan kabul. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, dalam rukun nikah artinya 2 orang saksi nomor 4, arti tidak fasik itu apa? Jadi menanyakan terkait dengan saksi. Saksi itu salah satu syaratnya adalah tidak fasik atau orang yang adil. Itu maksudnya apa? Jadi orang fasik itu orang yang suka melakukan dosa kecil ataupun dosa besar. Jadi senang berbuat maksiat. Kadang yang wali itu tidak boleh orang yang suka melakukan dosa, baik dosa kecil atau dosa besar. Gimana hukumnya kalau calon istri dipaksa untuk menikah? Bagaimana hukumnya calon istri yang dipaksa untuk menikah? Di kelompok 1-2 jawabnya gimana? Nah, silakan disampaikan jawabannya. Syarat calon istri diantaranya yaitu Hukumnya adalah halal karena syarat dari calon istri harus tidak terpaksa. Oke, kita simpulkan beberapa hal yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan mahram. Mahram itu apa sih? Wanita atau perempuan yang tidak boleh dinikahi atau haram untuk dinikahi. Mahram secara umum dibedakan menjadi tiga. Satu, karena sebab keturunan atau saudara, ya, keturunan atau kerabat. Yang kedua karena sebab persusuan. Yang ketiga karena sebab pernikahan. Karena sebab. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah. Rukun nikah ada 5, ya. Rukun nikah kita kelompokkan menjadi 5. Yang pertama apa? Yang pertama ada calon suami. Rukun nikah yang pertama ada calon suami, yang kedua ada calon istri. Calon suami maupun calon istri itu syaratnya hampir sama, yaitu yang pertama adalah Islam, baligh, berakal, kemudian bukan mahram. Jadi calon suaminya ataupun calon istrinya itu bukan mahramnya sendiri. Kemudian atas kehendak sendiri, kemudian tidak sedang haji atau ihram. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan hikmah nikah. Hikmah nikah kita bisa rangkum di situ ada meningkatkan ibadah kepada Allah, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengendalikan pandangan dan kehormatan, dapat memenuhi kebutuhan biologis secara sah dan halal. Jadi dari masing-masing kelompok sudah baik dalam menjalankan diskusinya, sudah mendapatkan hasil dari diskusinya. Untuk selanjutnya tolong ditingkatkan lagi agar hasil dari diskusi itu lebih mendalam, kemudian mendapatkan materi yang esensial. Untuk pertemuan selanjutnya
kita akan menyelesaikan pertemuan yang ketiga nanti untuk membahas terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan pernikahan, yaitu apa? Pernikahan yang batil, pernikahan yang batil atau yang tidak sah, kemudian talak, rujuk dan iddah. Oke, terima kasih atas semangatnya pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.